Vivo V40 Lite 4G dan Oppo keluaran terbaru ada A5 Pro yang jaringan juga 4G. Kita akan adu spesifikasi kira-kira lebih worth it yang mana di tahun 2025 ini teman-teman. Pertimbangan saya yaitu yang pertama pada konfigurasi RAM ya teman-teman ya. RAM-nya ini sama ya, di RAM 8 128 GB dan RAM 8 256 GB. Harganya pun kisaran di angka 3 jutaan. Di Vivo V40 Lite 4G-nya sendiri di RAM 8 internal 128 dibanderol di harga Rp3.299.000. Untuk varian 256 GB-nya di Rp3.599.000. Sedangkan di Oppo A5 Pro sendiri bocorannya untuk varian RAM 8 128 GB-nya dibanderol di harga 3 juta. Dan 8256 GB-nya sama di Rp3.600.000. Jadi saya rasa HP ini sangat seimbang ya untuk harga 3 jutaan untuk kita adu spesifikasinya. Langsung aja kita mulai dari bagian performanya sendiri. Untuk kedua smartphone ini, Vivo V40 Lite 4G-nya sendiri dibekali mesin dari Qualcomm Snapdragon 685 4G dengan fabrikasi 6 nanometer. Sedangkan di Oppo A5 Pro-nya sendiri ditopang mesin dari Qualcomm Snapdragon 6S 4G Gen 1. Kalau kita lihat 6S Gen 1 ini adalah rebranding dari Snapdragon 662 teman-teman ya. Jadi masih worth it lah untuk kita adu ya dari dua smartphone ini. Saya lihat beberapa website menjelaskan memang 6S ini masih rebranding dari 662. Untuk Vivo-nya sendiri dikolaborasikan dengan FunTouchOS 14 dengan versi Android 14. Sedangkan di Oppo A5 Pro lebih update di ColorOS 15 dan Android 15. Mengingat keluarnya masih terbaru teman-teman ya. Jadi Vivo V40 Lite ini sudah keluar lebih awal. Masuk pada ketahanan baterainya sendiri, di Vivo V40 Lite dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 80 Watt fast charging. Sedangkan di A5 Pro-nya sendiri yaitu dibekali dengan kapasitas baterai 5800 mAh dengan pengisian cepat 45 Watt fast charging super VOOC ya. Lanjut pada bagian desainnya sendiri, Vivo mengusung desain ultra slim design. Untuk dimensi ketebalannya sendiri di Vivo V40 Lite yaitu warna blacknya yaitu 7,79 mm. Sedangkan untuk ketebalan di warna silver dan juga violet yaitu di 7,95 mm. Jadi berbeda teman-teman ya, warna black ini lebih tipis, lebih slim ketimbang di yang warna silver dan violet karena mengandung lapisan-lapisan aluminium tersendiri gitu dari dua warna yang berbeda ini. Untuk beratnya sendiri warna blacknya 188 gram dan untuk violet dan silver ini di 190 gram, lebih berat juga sedikit ya. Dan masuk pada Oppo A5 Pro sendiri mengusung desain vegan leather design. Ini dengan dimensi ketebalan 7,7 mm untuk warna coklat dan juga biru. Sedangkan untuk 7,86 di warna hijau laut. Jadi untuk warna hijau lautnya ini ada lapisan leather kayak kulit gitu teman-teman ya. Jadi menghasilkan desain yang lumayan tebal dibandingkan dengan warna yang coklat dan juga biru. Untuk beratnya sendiri di 194 gram untuk yang warna coklat dan biru dan 195 gram untuk warna yang hijau laut. Oke, lanjut kita bahas pada bagian layarnya sendiri. Vivo V40 Lite 4G mengusung bentang layar selebar 6,67 inci dengan panel AMOLED yang juga didukung dengan refresh rate 120 Hz dengan kecerahan 1200 nit dan mengadopsi fitur multi sentuh kapasitif. Sedangkan di A5 Pro-nya sendiri yaitu mengusung bentang layar seluas 6,67 inci dengan panel IPS LCD yang dikolaborasikan dengan refresh rate 90 Hz. Kecerahannya sendiri mentok di 1000 nit teman-teman ya. Jadi selisih masih cerah di Vivo-nya. Dan untuk jenis layarnya juga masih mantap di Vivo V40 Lite ya karena menggunakan layar AMOLED dibandingkan dengan IPS LCD yang ada di Oppo A5 Pro 4G-nya sendiri. Masuk pada keamanan benturan sendiri, di Vivo V40 Lite didukung dengan keamanan sertifikat IP64 saja. Sedangkan di Oppo A5 Pro-nya sendiri sudah mengusung sertifikat IP66, IP68 dan IP69 dan juga didukung dengan militer grade shock resistant ya yang bisa direbus, HP-nya itu bisa direbus sampai di kepanasan 80 derajat Celcius. Jadi mantap ya. Udah tahan banting, tahan air, tahan tekanan suhu tinggi. Wah, ini keren sih.
Lanjut pada bagian audionya sendiri, untuk kedua smartphone ini sama-sama sudah didukung dengan dual stereo speaker. Jadi dapat menghasilkan suara yang kencang tentunya. Dan untuk audionya juga bisa di 300% volume teman-teman ya. Kedua smartphone ini untuk audionya sama ya, dual stereo dan audio boosternya di 300%. Jadi sama-sama kencang dan juga masih jernih dah. Mantap lah buat nonton film ataupun buat streaming gaming gitu. Oke, kita lanjut pada sektor fotografinya sendiri. Di Vivo V40 Lite 4G di sini mengusung resolusi 50 megapiksel plus 2 megapiksel sebagai depth sensor untuk kamera belakangnya, dan perekaman videonya mentok di 1080 30 fps, 720 60 fps. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri 32 megapiksel dengan perekaman video di 1080 30 fps plus juga untuk fitur Aura Light Portrait. Sedangkan di Oppo A5 Pro 4G-nya sendiri mengusung resolusi kamera beresolusi 50 megapiksel plus 2 megapiksel sebagai mode portrait, dan di videonya sendiri di perekaman 1080 30 fps. Belum bisa di 720 60 fps teman-teman ya. Untuk kamera selfie-nya sendiri yaitu 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya di 1080 30 fps, sama persis dengan di Vivo V40 Lite untuk kamera depannya, hanya resolusinya masih tinggi di Vivo V40 Lite sendiri. Beberapa fitur yang disematkan yang hampir sama di Vivo V40 Lite 4G dan A5 Pro nya sendiri dari Oppo, yaitu HP ini keduanya sudah support di NFC, dan juga ada AI booster ya 2.0. Ada juga untuk AI live photo, dan dari kedua smartphone ini tuh sudah support semua teman-teman ya. Dari kesimpulannya saya ambil dan saya bandingkan dari Vivo V40 Lite 4G dan Oppo A5 Pro 4G nya sendiri. Untuk pada bagian layar sendiri masih worth it di Vivo nya teman-teman ya, karena menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Yang kedua di fitur Aura Light Portrait. Nah, ini adalah fitur istimewa dari Vivo sendiri yang tidak dimiliki oleh Oppo, sedangkan di Oppo nya sendiri hanya mengusung LED flash saja. Untuk resolusi kamera selfie-nya sendiri di Vivo V40 Lite yaitu beresolusi 32 megapiksel, dan di Oppo A5 Pro masih 8 megapiksel. Untuk perekaman video kamera belakangnya sendiri sudah support di 720 60 fps menghasilkan kamera yang stabil, sedangkan di Oppo-nya sendiri masih 1080 30 fps saja. Dan lanjut yaitu ada fitur keamanan di Vivo V40 Lite masih IP64 teman-teman, sedangkan di Oppo A5 Pro ini sudah worth it banget, yaitu di IP66, IP68 dan IP69 sudah sangat-sangat aman dari air, debu dan juga tekanan suhu tinggi ya, dibandingkan dengan Vivo V40 Lite. Satu poin untuk Oppo-nya sendiri, yang terakhir yaitu ada di mesinnya sendiri teman-teman, yaitu menggunakan Qualcomm Snapdragon 685 di Vivo-nya, sedangkan di Oppo A5 Pro menggunakan 6S 4G Gen 1 yang tak lain adalah rebranding dari Qualcomm Snapdragon 662 dan 665 yang sudah ada rilis di tahun 2018 dan 2019 teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa poin perbandingan dari spesifikasi, saya masih rekomendasi di Vivo V40 Lite-nya teman-teman ya. Kesimpulan akhir dari beberapa poin yang sudah saya catat di sini, di Vivo-nya lebih menang banyak ya di harga 3 jutaan dibandingkan dengan Oppo A5 Pro terbarunya ini. Jadi buat teman-teman yang tanya bagusan mana bang, pilih mana kalau beli HP harga 3 jutaan, Vivo V40 Lite atau A5 Pro? Kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi lebih lari ke Vivo V40 Lite. Tapi kalau kalian mau cari HP yang tahan banting dan tahan dengan tekanan suhu tinggi tanpa mempertimbangkan spesifikasi lain, ya kalian bisa ambil sesuai dengan kebutuhan aja ya, A5 Pro. Ini pendapat pribadi saya sendiri. Kalau kalian punya pendapat lain tentang apa yang kalian inginkan dan sesuai dengan kebutuhan kalian di Oppo A5 Pro sesuai dengan kebutuhan kalian, ya ambil aja A5 Pro dengan harga yang sudah tertera. Oke teman-teman, itu tadi beberapa perbandingan dan poin-poin pentingnya dari kedua smartphone ini yang bisa kalian jadikan referensi untuk membeli HP ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fatkul di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.